Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus seorang anak berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya di Lebak Bulus, Jakarta. Dan tim psikolog forensik turut dilibatkan untuk mendalami kepribadian pelaku. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani. Selamat siang Ibu Reni. Selamat siang Mbak Caca. Baik, Ibu, dari informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian bahwa pelaku ini mengaku bahwa pada saat kejadian tidak bisa tidur, kemudian merasa ada yang membisiki dia. Dan apakah ini bisa menjadi salah satu alasannya, motifnya, dan apakah juga ini sebenarnya adalah contoh halusinasi dan juga tanda-tanda atau indikator bahwa pelaku memiliki gangguan mental tertentu, Ibu? Sebetulnya kalau kita ingin menetapkan atau mendiagnosis gangguan mental tertentu tidak cukup hanya dari satu indikator saja. Ini yang sedang didalami sekarang oleh tim pemeriksa, Mbak Caca. Jadi kalau kita bicara motif pelaku pembunuhan itu bisa bervariasi dan kompleks ya. Memang pertama itu berkaitan dengan faktor internal, psikologis dan emosional, bisa karena marah, dendam, sakit hati, kecewa, sampai ke kemungkinan adanya gangguan mental. Dan faktor yang kedua yang nanti juga perlu diteliti adalah apakah ada faktor-faktor eksternal yang mendukung ya, seperti masalah sosial, masalah yang berhubungan dengan interpersonal, termasuk dengan yang menjadi korban dari perilaku anak ini, atau mungkin kombinasi dari keduanya. Motif ini seringkali saling berinteraksi dan perilaku pembunuhan itu bisa sangat dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan sosial serta kepribadian individu yang terlibat. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu atau dua indikator perilaku saja, dan dalam proses pendalaman apa yang sebetulnya terjadi yang menjadi latar belakang sehingga anak ini melakukan tindak yang tidak diharapkan tersebut. Kompleks ya untuk menentukan apa sebenarnya motif seorang pelaku, khususnya anak, melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim. Tadi ada faktor internal dan eksternal. Saya mau membahas lebih dalam melalui faktor internalnya terlebih dahulu, Ibu. Sebenarnya ada atau tidak faktor utama atau faktor psikologis yang kemudian memicu seorang anak, apalagi seorang anak ya, melakukan tindak kekerasan yang ekstrim terhadap keluarganya sendiri? Iya, sangat bisa ya jika memang itu nanti ditemukan. Jadi prinsipnya sebetulnya makin sehat mental seseorang, kalau ini dari faktor internal ya, makin sehat mental seseorang termasuk anak, ini akan lebih memiliki kemampuan di dalam menilai situasi secara lebih positif, berpikirnya juga bisa lebih positif, serta akan mampu mengelola emosi secara lebih baik ya, sehingga respon terhadap situasi juga bisa lebih adaptif. Nah, gangguan kesehatan mental pada anak atau remaja itu memang bisa meningkatkan risiko terjadinya perilaku kriminal. Nah, yang dimaksud dengan gangguan kesehatan mental di sini tidak melulu gangguan dalam arti dia di bawah pengaruh halusinasi dan delusinya, karena bisa bermacam-macam yang terjadi. Kalau yang di bawah pengaruh halusinasi atau delusi berarti memang ada kondisi gangguan kesehatan mental yang berat ya, yang sebetulnya sangat jarang terjadi pada anak-anak, tetapi bisa juga gangguan itu dimulai pada usia anak-anak. Nah, gangguan mental yang lain yang bisa menjadi pemicu atau mendorong bagaimana anak bisa berperilaku agresif, itu kemungkinan adanya conduct disorder atau gangguan perilaku ya, di mana anak memang biasa melakukan perilaku agresif, melanggar aturan, sering terlibat dalam tindakan kekerasan yang destruktif. Nah, kalau ada gangguan perilaku ini bisa muncul sejak usia lebih dini ya, dan dapat berlanjut ke usia remaja serta dewasa. Ini pun nanti kita akan teliti lebih lanjut ya. Dan kemudian kemungkinan-kemungkinan seperti ADHD ya. ADHD itu gangguan perhatian di mana anak yang mengidap ini akan
memiliki kesulitan mengontrol impuls, kesulitan berkonsentrasi, ini juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang kurang pertimbangan, Hmm. termasuk kurang mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya. Nah, anak-anak ini bisa berisiko rentan ya terlibat di dalam eh, perilaku-perilaku yang agresif, Hmm. agresif berat ya. Nah, bisa juga ada kemungkinan gangguan kecemasan dan depresi gitu yang membuat seorang anak bisa menjadi lebih rentan terhadap apa situasi yang ada di dalam dirinya, termasuk di dalam membuat keputusan yang buruk Hmm. yang apa namanya bisa bisa terjadi begitu seperti itu. Nah, kemudian yang terburuk itu adalah jika memang ada kondisi skizofrenia dan gangguan psikotik. Hmm. Tapi sekali lagi kita belum bisa Ya. memastikan ya, kami belum bisa memastikan, ini masih didalami. Baik, kemudian bagaimana dan sejauh mana peran dinamika hubungan di keluarga ataupun adanya kemungkinan potensi trauma masa lalu yang mungkin saja juga berpengaruh terhadap kesehatan mental atau bahkan bisa memperburuk kesehatan mental anak tersebut? Iya, betul Mbak, bahwa di sini tim Apsifor juga turun untuk melihat ya kemungkinan karena aktivitas keseharian anak, pola-pola interaksi anak di dalam keluarga dan di dalam lingkungan sosialnya lainnya juga termasuk hal yang perlu dipertimbangkan sejauh mana pengaruhnya terhadap keputusan Hmm. perilaku anak khususnya dalam kasus atau perkara yang sekarang sedang Hmm. terjadi ya. Jadi aktivitas harian di dalam keluarga, kualitas interaksi hubungan di dalam keluarga antara orang tua dengan anak atau anak dengan anggota keluarga yang lain, ini memang bisa membentuk, bukan membantu ya, tapi membentuk sikap dan perilaku anak. Dan sebaliknya, kalau pada anak-anak yang kurang perhatian atau terbiasa di dalam sebuah interaksi yang kasar, penuh konflik, nah tentunya ini juga bisa memicu perilaku agresi pada anak. Tapi Hmm. kami belum tahu Hmm. apa yang sebetulnya terjadi pada anak ini ya. Hmm. Prinsipnya pada anak-anak yang sering melihat atau terlibat di dalam pertengkaran orang tua, kekerasan domestik, atau pengalaman emosional yang lebih apa namanya cenderung untuk mengekspresikan kemarahan yang ada di rumah itu bagaimana, itu Hmm. kan biasa dilihat di dalam keseharian keluarga. Dan bisa juga hal lain ya selain pola-pola interaksi itu, ada kemungkinan atau tidak anak ini, kurang merasakan cukup perhatian emosional sehingga ada rasa tidak aman di dalam dirinya sehingga dia merasa bahwa, mengembangkan perilaku agresif ini bisa menjadi sebuah jalan keluar. Nah, Hmm. sekali lagi ini semua masih akan kita dalami, akan masih dieksplor ya melalui pemeriksaan yang mendalam. Baik, kemudian bagaimana kalau misalkan dengan lingkungan sosialnya seperti tadi juga sudah disebutkan di awal oleh Bu Reni bahwa ada juga faktor eksternal, faktor lingkungan sosial yang juga bisa berpotensi membantu bahkan memperburuk kondisi mental seseorang, khususnya anak-anak. Iya. Anak-anak terutama remaja ya, tentunya sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial pertemanan atau peer group-nya. Jadi aktivitas keseharian yang melibatkan banyak waktu bersama teman, ini dapat berdampak besar pada perilaku anak, tergantung pada bagaimana lingkungan sosial pertemanannya ini. Jika anak bergaul di dalam kelompok yang memang biasa bertindak agresif, tawuran, bullying, ini juga bisa mempengaruhi anak untuk lebih cenderung mengembangkan perilaku agresif sebagai jalan jalan keluar ya untuk bisa diterima, termasuk untuk bisa diterima di dalam kelompok sosialnya tersebut. Jika agresivitas itu menjadi satu bentuk perilaku di dalam lingkungan Hmm. sosialnya gitu. Nah, aktivitas anak keseharian di sekolah, interaksi dengan guru, dengan teman sebaya, ini akan punya peran yang juga Hmm. besar di dalam perkembangan perilaku anak. Jika anak ada perasaan
merasa diabaikan, Hmm. diejek, atau kerap dihukum ya secara tidak adil yang menurut dia secara subjektif itu tidak adil, bisa juga ini mencetuskan satu rasa frustrasi tersendiri dan bisa mengakibatkan satu kecenderungan pelampiasan melalui perilaku agresif. Nah, ini memang perlu untuk diteliti lebih lebih lanjut. Karena selain faktor eksternal ini ya, selain di lingkungan sosial nyata, bisa juga bagaimana anak ini di dalam mengisi aktivitas waktu luangnya. Apakah ada pelepasan energi, kalau remaja itu kan energinya besar ya. Apakah ada aktivitas seperti olahraga atau aktivitas seni yang bisa menjadi saluran-saluran endapan-endapan emosi yang dirasakan gitu. Hmm. Kalau dia punya, seharusnya dia memiliki salah satu bentuk pengendalian yang cukup ya. Tapi kalau dia nggak punya, nah kadangkala pada anak-anak itu bisa terjebak pada rasa frustrasi tersendiri Hmm. begitu ya terhadap apa yang sedang dia hadapi dan dirasakan menekan. Nah, saat ini kita belum tahu nih Ya, apakah ada peristiwa yang menekan atau tidak begitu ya. baik. Pola tidur, Baik, oh Bu ya, Reni, adakah sebenarnya ciri-ciri tertentu yang bisa menjadi indikator bahwa ada potensi seorang anak dapat saja melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim? Kemudian jika ditemukan ciri-ciri tersebut, pendekatan seperti apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan khususnya oleh orang dewasa yang ada di lingkungannya dia, baik di keluarga maupun di sekolah, agar potensi tersebut bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi? iya. Yang pertama anak perlu merasa disayang ya oleh terutama keluarganya. Nah, andai kata ada perilaku-perilaku perubahan-perubahan yang signifikan, sebaiknya setiap keluarga itu mewaspadai situasi tersebut. Misalnya yang tadinya mau makan bareng di dalam keluarga gitu ya. Terus kok ini beberapa hari dia nggak mau ya? Ini ada apa? Perlu untuk didekati dan diketahui apa yang sedang menjadi permasalahan atau sedang jadi pikirannya. Nah, kalau dia merasa disayang, dia punya saluran emosi untuk dia menyampaikan apa yang sedang jadi masalahnya, ini menjadi salah satu langkah prevensi. Jadi perlu bagi keluarga, setiap keluarga itu melihat kemungkinan perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan ekspresi dan cara-cara anak ya. Kalau perubahan-perubahan itu memang tampak kok sehari 2 hari ini masih seperti itu, sebaiknya segera didekati untuk bisa diketahui dan dibantu jika memang dia sedang memiliki permasalahan. Itu jika awalnya anak ini adalah anak yang baik-baik saja, respon-responnya juga kalem-kalem aja, kok tiba-tiba ada perubahan-perubahan ya. Nah, ini harus diwaspadai Hmm. karena kita tidak pernah tahu jika tidak mengajak mereka bicara apa yang membuat mereka menjadi berubah ya. Jadi tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba atau ada perubahan menjadi lebih kasar, atau mungkin menjadi tidur lebih larut, atau mungkin dia menjadi lebih lama di kamar mandi gitu ya. Jadi perubahan-perubahan itu tuh perlu untuk mendapat satu perhatian Hmm. khusus gitu. Karena dari perhatian itu bisa menjadi indikator ada sesuatu di dalam pikiran atau emosi anak. Nah, itu kalau di dalam keluarga begitu ya. Kalau di dalam di lingkungan sekolah sebetulnya diharapkan di sini adalah peran dari guru-guru termasuk guru BK ya. Guru BK tentunya diharapkan di sini tidak lagi menjadi semacam polisi di mana anak-anak punya persepsi bahwa kalau ke guru BK itu adalah anak bermasalah ya. Ini perubahan mindset yang perlu untuk dilakukan sehingga anak-anak yang memang sedang merasa memiliki masalah, tidak bisa bicara di rumah, mungkin punya penyaluran emosi yang positif di sekolah. Jadi kalau kita bicara indikatornya apa, yang pertama ada perubahan perilaku.
Atau memang dari awal anak ini adalah anak yang suka membangkang, anak yang suka melanggar aturan, anak yang menghalalkan berbagai cara, atau mungkin berbohong, mencuri kecil-kecilan. Nah, ini harus sudah mulai diatasi baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolahnya dengan cara yang Baik. membuat anak ini punya insight gitu Ya. ya. Bukan anak ini dihukum tapi dia hanya belajar bahwa oh jalan keluar kalau ada yang nggak sesuai itu dihukum. Nah ini juga akan menjadi resiko tersendiri. Baik, terima kasih ahli psikologi forensik Ibu Reni Kusumowardani telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.